Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu, mahasiswa dari Politeknik Boswa, jurusan Perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan PPh 21 serta di mana terjadinya penyetoran dan pelaporan. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari PPh 21, yaitu jadi pajak penghasilan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan apapun yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, sudah cukup jelas pengertian dan pengertiannya. Nah, selanjutnya, gimana sih pelaporan PPh 21? Nah, jadi pelaporan pajak mestinya disampaikan ke kantor pelayanan pajak KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan tempat wajib pajak terdaftar, ataupun melakukan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi DJP Online Pajak Go ID atau ASP. Nah, jadi kapan sih pelaporan PPh 21? Nah, pada pelaporan pajak mesti disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Nah, yang kedua, jenis SPT tahunan untuk PPh orang pribadi, batas waktu pembayarannya yaitu SPT tahunan PPh dilaporkan akhir bulan ketika setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, apabila terlambat, maka dikenakan denda sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya, kapan sih penyetoran PPh 21? Jadi, pada penyetoran PPh 21 itu terdapat namanya batas waktu penyetoran SPT. Nah, batas waktu yang ditentukan yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya masuk ke inti permasalahan. Bagaimana cara perhitungan pajak PPh 21? Ini kita telah melakukan penelitian, pegawai swasta di suatu perusahaan dengan menghasilkan Rp10 juta per bulan. Setiap bulan, ia mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp1 juta dan premi asuransi sebesar Rp1 juta. Namun, setiap bulan, Pak Andi harus membayar 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan serta Rp400.000 untuk biaya pensiun. Pak Andi sudah menikah dan memiliki 1 anak, dan istrinya tidak bekerja. Berapa PPh yang harus dibayar Pak Andi tiap bulannya? Jadi, yang harus dikerjakan pertama kali itu mencari bruto atau penghasilan kotor. Jadi ingat, objek pajak yang ada di data ataupun di soal itu semua termasuk objek, entah itu penghasilan, tunjangan maupun preminya. Jadi, cara pengerjaannya itu penghasilan, tunjangan, premi Pak Andi, kita jumlah dan menghasilkan bruto atau penghasilan kotor. Selanjutnya di sini kita akan menghitung pengeluaran dari penghasilan. Nah, perlu kita kembali mengingat soalnya yaitu terdapat yang namanya biaya jabatan. Nah, ini biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, pertama biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu terdapat di soal itu 5%. Nah, kita kalikan dengan brutonya. Jadi 5% dikalikan dengan 12 juta dibagi 100 itu sama dengan 600.000. Jadi lanjut lagi ke biaya pensiun. Nah, biaya pensiun pada data itu 400. Nah, 400.000 jadi 600 ditambah 400 menjadi 1 juta. Jadi kita jumlah dari ini tambah ini menjadi ini. Terus kita jumlah kembali menjadi bruto tambah ini. Nah, jadi pendapat
pendapatan pastinya yaitu 11 juta rupiah. Nah, kita kan akan menghitung yaitu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Jadi 11 juta kita kalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 132 juta rupiah. Nah, ini pendapatan untuk setahun Pak Andi. Ini ya, kita akan menjelaskan PTKP dari Pak Andi. Jadi pada soal telah dijelaskan bahwa Pak Andi telah menikah dan memiliki 1 anak. Nah, istrinya tidak bekerja. Jadi kita dapat melihat pada tabel penghasilan tidak kena pajak. Berikut ini adalah tabel penghasilan tidak kena pajak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PKP dari Pak Andi. Nah, rumusnya yaitu pendapatan per tahun dikurang dengan total PTKP-nya. Jadi 132 juta dikurang dengan 67.500 rupiah, hasilnya itu 64.500. Nah, pada persen ini telah lanjut. Nah, telah kita ketahui bahwa hasil akhir yaitu 64.500 rupiah. Nah, ini termasuk pada 15%. Jadi pada pengerjaan ini kita harus melakukan step by step. Jadi tidak langsung ke 15%. Kita harus melakukannya perhitungan dari 5% ke 15%. Nah, di sini saya akan menjelaskannya itu. Nah, pada 64.500.000 maka kita harus mencari 50 jutanya dulu. Nah, ini termasuk dalam 5%. Hasilnya yaitu 2.500.000. Nah, selanjutnya ke 15%. Nah, pada 15% ini kita kurangkan dengan 64.500.000, kita kurang dengan 50 juta. Hasilnya yaitu 2.175.000. Nah, ini. Jadi hasil dari 2.500.000 dan 2.175.000 ditambah. Maka untuk PKP Pak Andi pada 1 tahun yaitu 4.675.000 rupiah yang harus dia bayar. Jadi apabila kita mencari per bulannya, maka Pak Andi untuk membayar pajaknya yaitu dia membayar 389.583 rupiah per bulan. Jadi untuk mencari PKP-nya harus melalui tahap per tahap, yaitu dari 5% ke 15%, 15% ke 25%, nah 25% ke 30%. Nah, standar maksimal itu yaitu 30%, entah itu tapi pada ketentuan dari PPh pasal 22 sampai 25 itu tergantung dari PPh masing-masing.